Ya ben neneng Pak ceritane perane dhewe-dhewe kok ya. Ana peran dadi Supali, ana mm Nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Sumiati dari Nganjuk, Gus. Sumiati. Sumiati Oh, Sumiaji. Nggih. dari Nganjuk. Dari Nganjuk. Silakan Bapak, apa yang Yang ditanyakan? saya, yang saya tanyakan kan ada Pak, kula peribahasa. tanglet ansal, Pak. Hah? Kula tanglet ansal. Nggih. Jenengan iki kalih midhangetake ning YouTube mboten live. Nggih, minta kenakan. Oh, nggih pun nek ngoten. Nggih, lanjut yang ditanyakan Bapak. Dalam peribahasa kan ada lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya ya. Nggih. Yang saya tanyakan, ini masalah sama-sama ditakoli ya. Poli. Yang ditakoli, Nggih, takholi, nggih. ya. Yang satu boleh memakan, belalangnya boleh makan ganja. Yang satu tidak boleh, yang satu boleh. Nggih. Itu maksud saya. Ini toh, pun Nggih. habis. Nggih. Niku dalam proses ke takoli ke tajal takoli ke taid Ketajali. takoli ke tajali Nggih. takali itu hasilnya bagaimana? Ngoten Yang nggih. satu mengharamkan, yang satu tidak. Nggih, Sampun. nggih sampun Mbak Desi. Pak Sumiaji Nggih, sak keluarga nggih, sehat-sehat mawon. nggih, nggih, Nggih. So tanggal 14 ketemu lagi. Ngoten nggih? nggih, 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 nggih pun. nggih. Waalaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak Sumiaji dari Nganjuk. Proses dari tahalli ke tajalli. Lain lubuk, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nggih, paribasan seperti itu. Kita umat manusia Bapak Ibu, Allah kasih berbagai bahasa-bahasa. Beda suku jelas juga beda bahasa. Beda negara juga begitu. Tetapi satu tujuan. Apa? Keesah. Oleh sebab itu janganlah kau fanatik dengan bahasamu. Kalau tidak bahasa Quran gak sah. Telek. Mohon maaf ya. Saya bisa bicara telek aku ngeritik. Jangan begitulah. Yang terpenting tujuan kita itu sama kembali kepada Tuhan. Oke, bentar, mumpung masuk bisa kita terima dari Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mohon Bapak. maaf, Pak. Yang ditanyakan Bapak. Saya mau nanya sedikit, Gus. Iya. Pertama, saya sejak mengikuti, ini bukan hanya informasi dulu. Iya. Semenjak saya mengikuti sejak 2 bulan lalu pengajian Boson ini, saya jauh lebih tenang dari sebelumnya, Gus. Jenengan apa? Ketenangan. Lebih tenang. Nggih. Lanjut. Kemudian yang saya ingin tanyakan begini, saya selama ini kan kalau ke masjid itu ngejar pahala. Ya. Nah, kemudian setelah ikut ini, berubah dia, Gus. Lupa pahalanya. Berubah. Bukan pahala yang dikejarnya. Iya.
ingin bertemu dengan Allah. Nggih, lalu Nah, juga kadang-kadang begitu mau ke masjid ya, itu ada seolah-olah dalam hati ini ngomong, ya kalau mau bertemu dengan Allah itu nggak usah ke masjid, di mana aja bisa kan gitu. iya, terus Nggak usah jauh-jauh, di rumah cukup kan gitu Gus. iya, Nah, itu kira-kira maksudnya apa Gus? gitu Pak nggih. Oke. Gitu. Sudah? Ya, Gus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bengkulu. Untuk telepon saya cancel dulu, nanti bisa dilanjut. Barangkali ada yang ingin masukkan atensinya. Kembali kepada pertanyaan dari Nganjuk tadi terkait apa Mama? Tahali ke tajali. Kita dikasih Allah berbagai bahasa karena bentuk banyak warna-warni bangsa atau suku Bapak. Ya. Cuman yang terpenting kita adalah satu tujuan. Boleh beda bahasa, beda jalan, tetapi jangan perolok-olok antara satu jalan terhadap jalan yang lain. Jangan. Sebab kadang-kadang Pak, ada orang yang fanatik kalau tidak bahasa A, gak sah. Jangan begitu. Ya. Jangan begitu. Karena kita sama-sama hamba Allah. Hamba Allah. Mohon maaf, konteks saya itu di jalur rohaniah, bukan jasmaniah. Kalau jasmaniah memang Pak, satu negara atau satu suku itu memang fanatik dengan bahasanya, dengan caranya. Tetapi apakah tidak tambah indah ketika kita tahu bahasa A juga tahu dengan bahasa B. Dengan begitu nanti kita akan hubungan tambah indah. Udah, apa sih takholi itu? Takholi itu posisi ruhaniah kita masih di dalam jalur nafsu. Apa sih takhali itu? Takhali adalah proses kita keluar dari jeratan nafsu. Apa sih tajalli itu? Tajalli itu adalah kita sudah berjalan di atas jalan Tuhan. Ini, ya dah. Ketika kita itu berjalan di atas jalan Tuhan, jalan Allah, tetapi di antara si A dengan si B, ini bahasanya atau torikohnya enggak sama, enggak usah gegeran. Lewat jalan mana kau sukai, silakan. Silakan. Bisa dengan bahasa Quran, bisa dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apapun bisa. Yang terpenting di situ substansinya, makhluk syahidnya, tujuannya inti adalah keesa. Titik. Enggak apa-apa. Silakan. Gaya cara Anda beribadah silakan. Anda yang pakai kunut silakan, enggak ya silakan. Anda yang pakai tahlil silakan. Ndak, silakan. Anda yang bercara sendakep itu ada yang gini Pak. Ya, ada yang ini santai. Ada yang enggak sendakep. Beragam-ragam cara itu lihat di Mekah sana. Banyak model Pak ya. Model. Ada orang yang takbir itu begini. Ada yang mau ini. Wis macam-macam. Udah.
nggak usah gelut, nggak usah tukaran bertengkar gara-gara persoalan ini, jangan. Jangan. Yang penting tujuannya itu adalah ke Esa, udah titik. Yang memakai nama Allah silakan. Jalanmu dengan nama Allah. Yang memakai nama Allah silakan. Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, atau Sang Yang Tunggal, Sang Yang silakan. Silakan. Yang terpenting adalah ke Ahad, ke Esa. Udah. Ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak melihat apa? Potongan dohiriyah mang, bah sendakep, bah gak sendakep. Ya. Entah pakai kunut atau tidak, Allah tidak melihat itu. Bah kau cantik, bah kau tidak, bah kau macam-macam, Allah tidak melihat itu. Bah kau kaya, bah kau miskin, Allah enggak melihat itu. Bah kau itu di tengah masyarakat sebagai tokoh masyarakat, ulama, kiai, ustadz, ustadzah, Allah tidak melihat itu. Bah kau di tengah masyarakat jadi perampok, jadi pencuri, jadi Allah tidak melihat itu. Walakinallaha yanduru fi qulubikum. Tetapi Allah melihat bagaimana hatimu itu, apakah ke Ahad apa tidak. Apakah berjalan di atas jalan Allah, apakah berjalan di atas jalan nafsu. Tapi ingat jalan nafsu, ulaika fi dhalalim ba'id. Ibrahim ayat 3. Mereka itu kelihatannya bagus, kelihatannya, tapi ruhaniyahnya itu ulaika fi dhalalim ba'id, tersesat amat jauh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Katanya angin, katanya air itu lembut, masih lembut itu. Jangan melihat orang itu dari sisi prejengan dohir. Ketipu gue, ketipu. Kita mudah melihat ketulusan hati. Gampang. Sampai melihat bapak sampai tulus atau tidak mudah, Bu. Tak kasih tahu, Bu, ya. Sampai masak, gak usah sing enak. Sing gak enak, sing gak disukai. Bandaino sampai antem itu. Contoh, gak mau jangan kates, lodeh no kates terus. Terus nek bapak bilang sing gak enak, gak tulus. Sama Pak, sampai kepin ngetes ibu arti ini betul nang Allah pok, enggak, gampang. 1 bulan gak usah dikasih belanja. Kira-kira nyeladu apa enggak? Kasih aja yang lebih sedikit. Tadinya 1 bulan ibunya kasih 5 juta. Sekarang kasih 500. Atau kasih aja 100. Kira-kira membaca alhamdulillah napa mboten? Mohon maaf Bu nyun sewu nggih. Estu nyun sewu. Niki revolusi syukur. Saya sendiri kasih orang 1000 di jalan. Terima kasih Pak Haji. Dijeluk Pak Haji loh. Muga-muga selamat, kasih 1000, kasih 2000, terima kasih. Ibu aku tanya, jenengan dibelanjani bapak, dikasih uang bapaknya, mengatakan terima kasih mboten? Nggih ya Pak? Tah menengai? Bu, dikasih berapapun, anggene ayai, tetap kita bersyukur pada Allah. Sebab semuanya itu kalau tidak digerakkan Allah enggak mungkin.
itu akan bisa sampai ke tangan kita. Begitu Bu nggih? Estu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Udah kembali kepada yang dari Nganjuk. Jadi kalau panjenengan kang den maksud tahali untuk menuju tajali berbagai macam jalan, bahasa monggo, nggak ada apa-apa. Niatnya pertama memang untuk membersihkan iman selain Allah. Kalau sudah ditajalli berarti berimannya hanya pada Allah, dan itulah yang ku maksud ruhaniyah berjalan di atas jalan Allah. Yes. Untuk ke Bengkulu, pertanyaan terkait apa Pak Mang Pak? Pahala, oke. Memang ngoten Pak, ketika kita sholat sebelum kita itu mengenal dinul haq, memang kita masih menotal pahala-pahala yang katanya itu buat untuk bekal akhirat, padahal hakikatnya kita itu tertipu Pak, tertipu oleh nafsu kita sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah Allah itu juga bisa ditemui di luar aktivitas sholat? Iya, betul. Mana hujah dalilnya? Dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Dimanapun kau berada, di depanmu itu ada wajah Allah. Ini loh Pak wajahnya Allah. Paham nggih? Ini wajah tu wajhiya, arahkan wajahmu terhadap wajahnya siapa? Lilladzi, hidup Allah, fatoros samawati wal ardh. Bendino tiap hari, tiap waktu sholat ini Anda baca. Tapi anehnya banyak yang tidak mempraktekkan gur moco wae, hanya dibaca saja, tapi ruhaniyah tidak pernah praktek. Bagaimana Anda bisa praktek? Wong Anda menolak ajaran untuk bisa mempraktekkan doa iftitah tadi, enggak bisa Pak. Bagaimana Anda akan bisa menaiki sepeda? Long sepeda enggak enek. Ya naik ke sepeda dalam mimpi. Itulah yang dikatakan sinten gomblo di angan, berarti jenengan iki surga di angan-angan, pahala di angan. Akhirnya begitu. Oke. Ada lagi silakan. Yang di telepon, kami buka lagi 2 pertanyaan lagi. Di telepon 2 pertanyaan lagi. Kalau enggak ada, aku tutup, tapi saya hitung sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Lah iki kok langsung muncul iki Pak. Ya wis, bonus. Assalamualaikum. Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya dibebankan kepada Anda sebesar Rp525 per 30 detik. Tekan 1 untuk menerima panggilan. Apa Pak Nomor ini ini Pak? melakukan panggilan dengan biaya dibebankan. Oh, ngapunten Pak inggih, padha gak duweni. Nggih, padha limite, ngapunten. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang telah diberikan Allah mulai awal sampai akhir. Jadikanlah sebuah ilmu untuk kita lakukan sehingga menjadi satu ilmu yang bermanfaat dan bagi kita dan bagi anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.